Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal penyesuaian. Dengan anggota kelompok, saya Aldonan Saputra, yang kedua Hafiz Nur Ihsan, yang ketiga Irma Faulina Putri, yang keempat Jenny Anggela, yang kelima Muhammad Wanhan. Objek pembelajaran 1. Menjelaskan asumsi periode waktu. 2. Menjelaskan dasar akuntansi aktual. 3. Menjelaskan alasan penyesuaian jurnal. 4. Mengidentifikasi jenis utama jurnal penyesuaian. 5. Menyiapkan jurnal penyesuaian untuk penangguhan. 6. Menyiapkan jurnal penyesuaian untuk aktual. Dan 7. Menyesuaikan sifat dan tujuan raca saldo yang penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibagi menjadi 3, yaitu masalah waktu yang terdiri dari asumsi periode waktu, tahun fisikal dan kalender, akuntansi akrual dan basis kas, dan mengenali pendapatan dan beban. Dan selanjutnya, dasar-dasar jurnal penyesuaian yang terdiri dari jenis jurnal penyesuaian untuk penangguhan, jurnal penyesuaian untuk akrual, dan ringkasan penjurnalan dan posting. Dan selanjutnya, raca saldo dan laporan keuangan yang disesuaikan terdiri dari menyiapkan raca saldo yang disesuaikan dan menyiapkan laporan keuangan. Masalah waktu. Akuntansi membagi kehidupan ekonomi bisnis ke dalam periode untuk artifisial atau asumsi periode waktu. Umumnya 1 bulan, 1 triwulan, dan 1 tahun. Tahun fisikal dan tahun kalender. Dan juga bisa disebut atau dikenal sebagai asumsi periodik. Tinjauan. Asumsi periode waktu menyatakan bahwa A. Pendapatan harus diakui pada periode akuntansi di mana pendapatan tersebut diperoleh. B. Beban harus disesuaikan dengan pendapatan. C. Kehidupan ekonomi suatu bisnis dapat dibagi menjadi periode waktu. D. Tahun fiskal harus sesuai dengan tahun kalender. Akuntansi akrual dan basis kas. Akuntansi basis akrual. 1. Transaksi yang dicatat pada periode terjadi peristiwa. 2. Pendapatan diakui pada saat diperoleh, bukan pada saat kas diterima. 3. Beban diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat dibayarkan. Akuntansi basis kas. 1. Pendapatan diakui pada saat kas diterima. 2. Beban diakui pada saat kas masuk. Dan 3. Akuntansi basis kas tidak sesuai dengan GAAP. Mengakui pendapatan dan beban. Prinsip pengakuan pendapatan. Perusahaan mengakui pendapatan pada periode akuntansi di mana pendapatan itu diperoleh. Di perusahaan jasa, pendapatan dianggap diperoleh pada saat layanan dilakukan. Prinsip pencocokan. Mencocokkan beban dengan pendapatan pada periode ketika perusahaan melakukan upaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Biarkan pengeluaran mengikuti pendapatan. Hubungan GAAP dalam pengakuan pendapatan dan beban. Asumsi periode waktu. Kehidupan ekonomi bisnis dapat dibagi menjadi periode waktu yang artifisial. Prinsip pengakuan pendapatan. Mengakui pendapatan pada periode akuntansi di mana pendapatan itu beroleh. Prinsip pencocokan. Mencocokkan beban dengan pendapatan pada periode ketika perusahaan melakukan upaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Tinjauan. Salah satu pernyataan berikut tentang basis akrual akuntansi adalah salah. Pernyataan itu adalah A. Peristiwa yang mengubah laporan keuangan perusahaan dicatat pada periode terjadinya peristiwa tersebut. B. Pendapatan diakui pada periode di mana pendapatan tersebut diperoleh. C. Dasar akrual akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. D. Pendapatan dicatat hanya ketika kas diterima dan beban dicatat hanya ketika kas dibayar. Dasar-dasar jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan jumlah yang benar di neraca saldo dan pada laporan laba rugi. Perusahaan harus membuat
Jurnal penyesuaian setiap kali menyiapkan laporan keuangan. Pendapatan dicatat pada periode di mana pendapatan tersebut diperoleh. Selanjutnya, beban diakui pada periode terjadi. Lalu, jurnal penyesuaian diberlakukan untuk memastikan bahwa pengakuan pendapatan dan prinsip pencocokan diikuti. Tinjauan. Jurnal penyesuaian dibuat untuk memastikan bahwa A. Beban diakui pada periode saat pendapatan tersebut diperoleh. B. Pendapatan diakui pada periode saat pendapatan tersebut diperoleh. C. Akun neraca saldo dan laporan rugi memiliki saldo pada akhir periode akuntansi. Jenis-jenis jurnal penyesuaian dibagi menjadi dua, yaitu 1. Penangguhan, yaitu beban dibayar di muka. Beban yang dibayar tunai atau diakui sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Pendapatan dibayar di muka, yaitu pendapatan diterima secara tunai dan dicatat sebagai kewajiban sebelum diperoleh. 2. Akrual, pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang belum diperoleh tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Beban yang harus dibayarkan, yaitu beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar atau dicatat. Neraca saldo. Neraca saldo setiap akun dianalisis untuk menentukan apakah akun tersebut lengkap dan utang. Jurnal penyesuaian untuk penangguhan. Penangguhan juga, yaitu beban dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka. Jurnal penyesuaian untuk beban diterima di muka. Pembayaran tunai yang dicatat sebagai aset karena layanan atau jasa akan diterima di masa depan. Pembayaran kas sebelum beban dicatat. Pembayaran di muka sering terjadi sehubungan dengan 1. Asuransi, 2. Persediaan atau perlengkapan, 3. Iklan, 4. Sewa, 5. Pemeliharaan peralatan, dan 6. Aset tetap. Jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Biaya dibayar di muka, yaitu biaya yang kadaluarsa baik dengan berlalunya waktu atau karena penggunaan. Ayat-ayat jurnal penyesuaian. 1. Untuk mencatat biaya yang berlaku untuk periode akuntansi saat ini. 2. Untuk menunjukkan biaya yang belum kadaluarsa dalam akun aset. Ayat jurnal penyesuaian untuk biaya dibayar di muka, yaitu menambah atau mendebit akun pengeluaran dan mengurangi atau mengkredit akun aset. Contoh asuransi. Pada 1 Januari, Phoenix Consulting membayar 12.000 untuk 12 bulan. Pertanggungan asuransi prabayar 12.000, uang tunai 12.000. Pada 1 Januari, Phoenix Consulting membayar 12.000 untuk 12 bulan. Pertanggungan asuransi Januari 31, biaya asuransi 1.000, asuransi prabayar 1.000. Penyusutan. Bangunan, peralatan, dan kendaraan aset berumur panjang dicatat sebagai aset, bukan beban pada tahun peroleh. Perusahaan melaporkan sebagai dari biaya aset berumur panjang sebagai beban penyusutan selama setiap periode masa manfaat aset prinsip pencocokan. Contoh penyusutan. Pada 1 Januari, Phoenix Consulting membayar 24.000 untuk peralatan yang ditaksir bermanfaat hidup 20 tahun. Mencatat pembelian peralatan Januari 1 peralatan 24.000, uang tunai 24.000. Pada 1 Januari, Phoenix Consulting membayar 24.000 untuk peralatan yang ditaksir bermanfaat hidup 20 tahun. Januari 31, 24.000 dibagi 20 tahun dibagi 12 bulan sama dengan 100. Januari 31, beban penyusutan 100, akumulasi penyusutan 100. Depresiasi. Penyajian pernyataan, yaitu akumulasi penyusutan adalah akun kontra aset dan munculnya tepat setelah akun itu diimbangi peralatan di neraca. Jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Penerimaan uang tunai yang dicatat sebagai kewajiban karena pendapatan belum diperoleh. Pendapatan diterima di muka sering terjadi sehubungan dengan 1. Menyewa, 2. Tiket pesawat,
3. Uang sekolah, 4. Langganan majalah, dan 5. Simpangan pelanggan. Pendapatan diterima di muka. Perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan yang telah diperoleh dan untuk menunjukkan kewajiban yang tersisa. Jurnal penyesuaian untuk hasil pendapatan yang diterima di muka dalam penurunan atau debit ke akun kewajiban dan meningkatkan kredit ke akun pendapatan. Pendapatan diterima di muka, yaitu turunan atau debit ke akun kewajiban, dan kedua meningkatkan kredit ke akun pendapatan. Contoh, pada 1 Januari, Pony Consulting menerima 24.000 dari Arcadia High School, sewa 3 bulan di muka. Januari tanggal 1, uang tunai 24.000, pendapatan sewa diterima di muka 24.000. Pada 1 Januari, Pony Consulting menerima 24.000 dari Arcadia High School, sewa 3 bulan di muka. Januari tanggal 31, pendapatan sewa diterima di muka 8.000, pendapatan sewa 8.000. Jurnal penyesuaian untuk akrual dibuat untuk dicatat pendapatan yang diperoleh dan atau beban yang terjadi pada periode akuntansi saat ini yang belum diakui melalui penyesuaian harian. Jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus dibayar, pendapatan yang diperoleh tetapi belum diterima secara tunai atau tercatat. Pendapatan yang harus dibayar sering terjadi sehubungan dengan 1. Menyewa, 2. Menarik, 3. Layanan yang dilakukan. Pendapatan yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian melayani 2 tujuan, yaitu 1. Menunjukkan piutang yang ada, 2. Mencatat pendapatan yang diperoleh. Ayat jurnal penyesuaian untuk mendapatkan yang masih harus dibayar, yaitu menambah atau mendebit akun aset dan meningkatkan atau mengkredit akun pendapatan. Contoh, pada 1 Januari, Pony Consulting berinvestasi $300.000 dalam sekuritas yang mengembalikan bunga 5% per tahun. Januari tanggal 1, investasi 13.000, uang tunai 13.000. Pada 1 Januari, Pony Consulting berinvestasi $300.000 dalam sekuritas yang mengembalikan bunga 5% per tahun. Januari tanggal 1, $13.000 dikali 5% dibagi 12 bulan, sama dengan $1,250.000. Januari tanggal 31, bunga tagihan 1.250, pendapatan bunga 1.250. Biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar tunai atau dicatat. Ayat jurnal penyesuaian menghasilkan biaya yang masih harus dibayar. Sering terjadi sehubungan dengan 1. Menyewa, 2. Minat, 3. Pajak, 4. Gaji. Biaya yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian melayani 2 tujuan, yaitu mencatat kewajiban, 2. Mengakui biaya. Contoh jurnal penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar. 1. Menaikkan atau mendebit akun pengeluaran dan meningkatkan atau mengkredit akun kewajiban. Contoh, salon Ayu biasanya membayar gaji para karyawan setiap hari 1 sebesar 240.000 untuk 6 hari kerja. Pada tahun ini, ketika akhir periode akuntansi 31 Desember, ternyata jatuh pada hari Selasa. Buatlah jurnal penyesuaian yang tepat untuk salon Ayu. Perhitungan dan analisis. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diketahui bahwa salon Ayu mempunyai beban gaji yang masih harus dibayar kepada karyawannya mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sehingga ada 5 hari kerja yang harus dibayarkan gajinya kepada karyawan. Dengan kata lain, perusahaan mempunyai hutang gaji 5 hari kepada karyawan. Hutang gaji atau gaji yang harus dibayar sama dengan 5/6 dikali 240.000 sama dengan 200.000 rupiah. Hutang gaji saat ini dicatat dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian salon Ayu pada Desember 2014. Contoh, pada bulan Februari, salon Ayu meminjam hutang di bank sebesar 6 juta rupiah dengan bunga bank sebesar 12% per tahun. Beban bunga harus dibayarkan setiap bulan pada tanggal 20. Hitunglah hutang bunga pada bulan Desember 2014. Perhitungan dan analisis. Untuk mengetahui beberapa
besar hutang bunga salon ayu yang harus diakui sebagai beban bunga pada bulan Desember 2014 adalah dengan perhitungan sebagai berikut. Pembayaran beban bunga setiap tanggal 20 tiap bulannya, sehingga yang menjadi beban bunga pada bulan Desember terhitung mulai tanggal 20 Desember hingga tanggal 31 Desember, yaitu sebanyak 11 hari. Beban bunga 1 tahun sama dengan 12% dikali 6 juta sama dengan 720.000. Beban bunga 1 bulan sama dengan 720.000 dibagi 12 sama dengan 60.000. Beban bunga 1 hari sama dengan 60.000 dibagi 30 sama dengan 2.000. Jadi bunga 11 hari sama dengan 2.000 dikali 11 sama dengan 22.000, atau dengan perhitungan 12% kali 6 juta kali 11 dibagi 360 sama dengan 22.000. Jurnal penyesuaian salon ayu, jurnal penyesuaian pada bulan Desember 2014. Biaya yang masih harus dibayarkan. Jurnal penyesuaian melayani 2 tujuan, yaitu 1. Mencatat kewajiban, 2. Mengakui biaya. Setelah semua jurnal penyesuaian dijurnal dan diposting, perusahaan menyiapkan raca saldo lin dari akun buku besar atau saldo percobaan disesuaikan. Tujuannya adalah untuk membuktikan kesetaraan saldo debit dan saldo kredit dalam buku besar. Tinjauan. Manakah dari pertanyaan berikut yang tidak benar mengenai neraca saldo yang disesuaikan? A. Neraca saldo yang disesuaikan membuktikan kesetaraan total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar setelah semua penyesuaian dilakukan. B. Neraca saldo yang disesuaikan memberikan dasar utama untuk penyusunan laporan keuangan. C. Neraca saldo yang disesuaikan mencantumkan saldo akun yang dipisahkan oleh aset dan kewajiban. D. Neraca saldo yang disesuaikan dibuat setelah ayat jurnal penyesuaian jurnal dan diposting. Menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan disiapkan langsung dari neraca saldo yang disesuaikan, dibagi menjadi 4. 1. Laporan raca. 2. Laporan laba rugi. 3. Pernyataan ekuitas pemilik. 4. Laporan arus kas. Laporan sheet atau laporan raca. Pembahasan. Laporan raca atau balance sheet perusahaan jasa. Laporan raca atau sering disebut laporan posisi keuangan pada perusahaan jasa adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa aset, liabilitas dan kewajiban, dan ekuitas atau modal untuk satu periode akuntansi tertentu pada satu perusahaan. 2. Rekening yang lancar harus didahulukan penyusunannya dan rekening yang kurang lancar disusun di bawahnya. Neraca dapat disusun dengan 2 bentuk, yaitu 1. Bentuk laporan atau stafel, yaitu neraca yang disusun dalam bentuk stafel, artinya neraca disajikan dengan harta atau aktiva di bagian atas dan kewajiban serta modal di bagian bawahnya. Lalu adanya neraca bentuk stafel sering disebut juga bentuk laporan atau vertikal. Dan bentuk T atau skontro atau bentuk rekening. Neraca yang disusun dalam bentuk T artinya penyajian harta atau aktiva di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan modal di sebelah kanan. Adanya neraca bentuk skontro sering disebut juga bentuk sebelah menyebelah. Income statement atau laporan laba rugi. Pembahasan. Laporan laba rugi perusahaan jasa. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan seluruh pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. 2. Laporan laba atau rugi dibagi di dalam akhir periode satu perusahaan. Laporan ini berfungsi untuk melihat performa perusahaan selama satu periode. Laporan laba atau rugi memiliki 2 bentuk penyajian, yaitu 1. Bentuk single step. Bentuk laporan ini jenisnya adalah menjumlahkan seluruh pendapatan dan
semua beban yang ada. Kemudian selisih dari pendapatan dan beban akan diketahui besarnya sebagai laba atau rugi perusahaan. 2. Bentuk bertahap atau multiple step. Pada prinsipnya, bentuk yang kedua ini sama dengan bentuk sebelumnya. Hanya perbedaannya karena adanya pengelompokan atas jenis pendapatan dan jenis beban. Misalnya pendapatan antara pendapatan usaha dan pendapatan dari luar bisnis dikelompokkan tersendiri. Begitupun pada beban, dibedakan pula beban bisnis dan beban di luar bisnis. Selisih dari pendapatan dan beban kemudian diketahui sebagai laba atau rugi perusahaan. Berikut adalah contoh laporan laba rugi dalam bentuk multiple owner equity statement atau pernyataan ekuitas pemilik. Pembahasan. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah bentuk laporan keuangan perubahan jasa yang secara khusus menyajikan informasi tentang segala perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Unsur-unsur pada laporan perubahan modal adalah modal awal, laba atau rugi bersih, setoran atau penarikan, dan modal akhir. Dalam hal ini, modal dapat bertambah jika laba lebih besar daripada pengambilan pribadi atau pref. Dalam modal akan berkurang jika laba lebih kecil dari pref dan rugi ditambah dengan pref. Berikut adalah contoh laporan perubahan modal. Statement of cash flow atau laporan arus kas. Pembahasan. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisikan arus kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan pada periode tertentu. Kas merupakan uang tunai atau saldo kas dan rekening giro. Sedangkan setara kas merupakan investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek yang dengan cepat dapat dijadikan kas. Laporan ini biasanya berisi informasi kegiatan operasional, investasi, dan keuangan. Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan setara terhadap jumlah kas dan setara kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi terutama memperoleh dari pendapatan perusahaan dan komponen laporan keuangan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Arus kas dari aktivitas operasi meliputi 1. Penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa. 2. Penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain. 3. Pembayaran kas kepada pemasok barang atau jasa. 4. Pembayaran kepada karyawan. 5. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya. 6. Pembayaran kas atau penerimaan kas kembali, restitusi, pajak penghasilan kecuali jika dapat mengidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendapatan dan investasi. 7. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang mengadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan. Arus kas dari aktivitas investasi. Suatu arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas dari aktivitas investasi meliputi 1. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang mengkapitalisasi dan aktiva tetap yang membangun sendiri. 2. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, peralatan, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lain. 3. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. 4. Uang muka dari pinjaman yang memberikan kepada pihak lain serta pelunasannya, kecuali yang melakukannya oleh lembaga keuangan. 5. Pembayaran kas sehubungan dengan
futures kontrak, forward kontrak, option kontrak, dan swap kontrak, kecuali apabila kontrak tersebut melakukan untuk tujuan perdagangan, dealing or trading, atau apabila pembayaran tersebut mengklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu melakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan meliputi 1. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. Dengan kata lain, pembayaran kas kepada para pemenang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. 2. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya. 3. Pelunasan pinjaman. 4. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (HASE) untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (finance lease). Perlakuan alternatif biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Beberapa perusahaan mengikuti pengobatan alternatif untuk biaya dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka. Ketika sebuah perusahaan membayar biaya di muka, ia mendebit jumlah itu ke akun pengeluaran. Ketika sebuah perusahaan menerima pembayaran untuk layanan masa depan, itu mengkreditkan jumlah tersebut ke akun pendapatan. Biaya dibayar di muka. Membayar premi asuransi atau insurance expense, yaitu Rp1.200.000 untuk periode 2 Februari 2019 sampai dengan 2 Februari 2020. Maka pada saat ayat jurnal penyesuaian dibuat pada bulan Desember, premi yang dibayarkan baru sebesar Rp1.200.000 dibagi 12 bulan, sama dengan Rp100.000 per bulan dikali 10 bulan sampai Desember. Maka diperoleh angka Rp1.000.000. Ada dua metode penyesuaian pada contoh ayat jurnal penyesuaian perusahaan jasa sebagai berikut. Dicatat sebagai persekot biaya atau pendekatan neraca AJP atau ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Lalu dicatat sebagai biaya atau pendekatan laba rugi. Pendapatan diterima di muka. Pada contoh ayat jurnal penyesuaian perusahaan jasa ini, perusahaan menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun, yaitu Rp3.000.000 diterima pada tanggal 30 Juni 2019. Perhitungan biaya sewa yang sudah terpakai sampai bulan Desember 2019 adalah terhitung 6 bulan. Maka perhitungannya adalah Rp3.000.000 dibagi 24 bulan, sama dengan Rp125.000 dikali 6 bulan, sama dengan Rp750.000. Ada dua periode penyelesaiannya, yaitu 1. Dicatat sebagai utang pendapatan atau pendekatan neraca. 2. Dicatat sebagai pendekatan atau pendekatan laba rugi. Cukup sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.